والد أو ولد ولا مولود هو جاز أو والده شيئا إن وعد الله حق ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال أيضا في آية أخرى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم ثم صدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والخالصين والآمنين walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Sukatmo bin Toming, yang sama-sama kita hormati penyelenggara yang menjadi penyelenggara di takziah malam ketiga, yang sama-sama kita hormati pengurus masjid Khatib Bilal Gharib dengan segala perangkatnya, baik perangkat alat berat maupun seperangkat alat sholat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh politik, tokoh sepatu, tokoh baju, tokoh kayu, semua tokoh-tokoh yang ada tanpa terkecuali. Wabil khusus Pemda Kota, hadir di tengah kita PLT Wali Kota Abang Dadedi Wahyudi, kandidat doktor. Semoga senantiasa disehatkan, termasuk kita semua diberikan kesehatan dan dilapangkan. Amin ya Rabbal. 28 Safar 1442 Hijriah, 16 Oktober 2020 Miladiah, di Jumat malam Sabtu kita bertemu. Semoga ini menjadi ridha Allah Tuhan yang satu. Betapa hidup Bapak Ibu memang seringkali menghadirkan cerita, baik suka ataupun duka. Boleh jadi hari ini kita berduka, besok pagi kita bahagia. Boleh jadi hari ini kita happy, besok pagi kita sedih. Maka begitulah kehidupan ini akan berganti sebagaimana siang dan malam, berganti sebagaimana pagi dan sore. Maka kehidupan adalah satu yang niscaya apapun yang berlaku dalam kehidupan kita. Maka bersyukurlah selalu, hampir 8 bulan kita di masa pandemi yang entah kapan dia bisa berhenti. Tapi yang pasti kita masih bisa melaksanakan, menjalankan aktivitas, masih bisa bernafas, masih bisa merasa panas dengar ceramah sambil berkipas. Alhamdulillah. Begitulah hidup ini sejatinya harus senantiasa disyukuri. Meski masa pandemi, makan mungkin masih bisa 3 kali. Tinggal milih makannya, pagi miso, siang soto, malam bakso. Alhamdulillah. Maka tidak ada sebenarnya cerita hidup ini yang menyulitkan, melainkan di situ adalah kebaikan. Kalaupun dikasih kesedihan, masih juga ada kelapangan. Meski ada kematian, di situ juga masih banyak kehidupan. Maka bersyukurlah selalu Bapak Ibu. Semoga dengan kesyukuran Allah tambahkan kenikmatan, Allah lapangkan kita urusan, Allah habiskan kita punya hutang yang tak kapan berkesudahan. Semoga Bapak Ibu semua hadirin takziah jamaah yang hadir malam ketiga, Allah ridho dan Allah memberkahi kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Salam dan salat serta kebaikan kita sampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, teladan bagi manusia yang bertakwa. Bapak Ibu jamaah takziah, wabil khusus keluarga besar almarhum yang senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Minggu pagi main sepeda di Pantai Panjang. Masa pandemi masih ada, tausiah tak boleh panjang-panjang. Karena Wimera Plesia Provinsi Bengkulu, PLT Wali Kotanya Didi Wahyudi. Kalau nanti jam hampir 9:30, tausiah pasti berhenti. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama, karena takziah malam ketiga, cukuplah di malam pertama banyak penjelasan, malam kedua ditambah banyak keterangan, maka malam ketiga Farhan cukup kesimpulan. Semoga bisa memberikan kebaikan, semoga bisa menambahkan keberkahan. Mohon bersabar kalau masih kepanasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, untuk apa yang dirasakan oleh keluarga besar yang ditinggalkan, Bude Nur Aini ditinggalkan suami, anak menantu ditinggalkan ayah.
Maka perlu saya sampaikan, apa yang dirasakan Bude sekeluarga hari ini mungkin kami rasakan di 2007 yang lalu. Kalau Pak D meninggal usia 54, punya anak 5, menantu 5, 2 cucu, menantu 2, 2 cucu. Di tahun 2007 yang lalu ayah saya meninggal usia 56, punya anak 5, 1 menantu, 2 cucu. Tadi terlihat 56, ternyata 54. Apa yang dirasakan Bude mungkin begitu juga dirasakan ibu saya di tahun itu. Apa yang dirasakan anak Pak D mungkin dirasakan kami saat itu. Kalau Bude punya 2 cucu, ibu saya punya 2 cucu, Bude pun punya 2 cucu. Tapi alhamdulillah hari ini ibu saya punya 20 cucu, 5 anak, 5 menantu, 20 cucu. Selamat jalan, semoga sehat selalu Abang Dedi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sambil doa kita panjatkan semoga Pak Wali Kota senantiasa berikan kesehatan. Asal tidak pakai tambahan, nanti nggak bisa pulang ke rumah ditahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nasihat yang pertama adalah untuk keluarga, wa maka nafsin antamuta illa bi'idznillah kitaban muajjalan. Kematian yang menghampiri setiap kita, setiap manusia yang punya nyawa, pada saatnya akan berlaku janji Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata karena sakit yang ditimpakan, bukan semata-mata kesulitan yang didapatkan, tapi karena ajal dan janji yang telah ditentukan. Maka benar, tidak selalu orang sakit menjadi kematian. Tidak mesti orang sulit datangi kematian, karena ada saja orang sehat tiba-tiba mati, orang tak sakit tidak mati, yang sakit tidak mati-mati. Kalau ibu bapak tak percaya, silakan kita cross check sejak rumah sakit M Yunus, bergeser ke rumah sakit Umi, lanjut ke DKT, terbang ke Rafflesia, bergeser ke Terasela, RSHD Kota sampai Bayangkara. Berapa yang sakit di sana? Alhamdulillah masih punya nyawa. Tapi tidak jangan di sekitar kita, tetangga sebelah, satu tempat kerja, pagi tadi masih sempat ngopi, pagi siang sedang nonton TV, ternyata malam tiba-tiba dia mati. Maka begitulah sejatinya kematian itu adalah janji yang sudah Allah tetapkan. Maka orang tua kita Pak De Soekarno telah berlaku janjinya di usia ke-54, punya anak 5, 2 menantu plus 2 cucu. Tak bisa ditambah, tak bisa dikurangi. Itu janji yang telah ditepati. Maka dalam Islam menyebut kematian ada 3 paling tidak bahasa yang digunakan. 1 wafat, 2 meninggal dunia, 3 mati. Yang paling mudah, yang paling biasa adalah mati. Tetapi mati itu juga bisa disebut kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Itu bunganya mati. Bunga apa? Janda bolong. Bunga baru. Bunga baru tuh. Tahu namanya baik. Tiap hari seliweran di sosial media. Siapa pula ngasih nama janda bolong itu? Sundul bolong mati. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka yang pertama wafat. Saya ingin mengingatkan ada 3 kata yang digunakan yang menunjukkan janji Allah telah berlaku terhadap manusia. 1 wafat. Wafat itu artinya digenggam. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah menggenggam jiwa manusia di saat matinya. Wallati lam tamut fi manamiha. Sementara yang belum mati jiwanya digenggam di saat tidurnya. Maka jangan mudah tidur, jangan sering tidur, karena tidur adiknya mati. Tidak ada orang tidur bisa nonton TV, tidak ada orang yang tidur bisa jalan kaki, tidak ada orang yang tidur bisa gowes sana kemari, karena tidur sama dengan mati. Maka hati-hati. Ketika seseorang tidur, Allah sedang menggenggam jiwanya. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta. Kalau tentukan kematiannya, maka jiwa itu tak dilepas genggamannya. Wa yusul ukhra ila ajalin musamma. Kalau masih berikan kesempatan dia hidup di dunia, Allah lepaskan genggamannya, maka terbangun kita dari tidur kita. Ingat doa tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Satu pernyataan bahwa ketika tidur kita berataskan nama Allah, kita hidup dan kita mati. Ketika bangun doa
Quran dibaca, alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi yang telah membangunkan kita ba'da ma amatana, setelah kita dimatikan, wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Maka kalau tausiah baru 5 menit jangan tidur. Nanti tidur tidak bangun-bangun lagi. Kenapa? Karena jiwa dalam genggaman. Kalau Allah masih berikan kesempatan dilepaskan, kalau ditahan artinya datang kematian. Itu wafat. Kembali artinya wafat itu genggam jiwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meninggal dunia. Kita tinggal di dunia. Dunia itu darul amal, tempat beramal. Akhirat darul jaza, tempat diberikan pembalasan. Dunia darul fana, yang sifatnya sementara. Akhirat darul baqa, yang sifatnya semua selamanya. Kalau di dunia sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya sementara, kurus sementara, gemuk juga sementara. Tapi kalau di akhirat, kalau dia sehat selamanya, kalau sakit selamanya, kalau dia bahagia selamanya, kalau susah selamanya. Itu dunia dan akhirat. Makanya ketika orang berlaku janji Allah, dia meninggalkan dunia, berpindah ke alam barzakh sampai waktunya dibangkitkan bersama ketika kiamat tiba. Maka kita semua akan meninggalkan dunia. Dunia yang sekarang kita tempati bukan tempat tinggal, tapi tempat kita meninggal. Bapak Ibu rahimakumullah, maka itu yang kedua, meninggal dunia. Yang ketiga, mati. Inilah yang seringkali kita bahasakan dalam keseharian kita. Mati artinya berpisah ruh dari jasad. Ketika jasad ini terlihat prima, ketika fisik terlihat sempurna, cantik wajah tampan rupa, karena itu masih ada ruh di jasadnya. Ketika ruh diangkat dari jasadnya, mana fungsi hidung yang mancung, mana kelihatan mata yang indah, tak ada fungsi lagi badan yang kuat katanya. Semua hanya seonggok jasad yang tidak berarti apa-apa, akan menjadi makanan cacing tanah. Mati. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, ketika masih ada ruh, maka badan sehat dan kuat. Ketika masih ada ruh, maka badan bisa diangkat. Ketika masih ada ruh, maka masih bisa terasa hangat. Tapi ketika tidak ada ruh, tak ada dingin dan panas, tidak ada sakit dan sehat, tidak ada miskin dan kaya. Kenapa? Karena semua tidak berarti apa-apa. Nah, yang paling melegakan adalah ketika kematian tiba, kita katakan telah berlaku janji Allah kepada hambanya. Maka Pak D telah menepati janjinya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang janji itu Bapak Ibu telah kita tanda tangani, telah kita lakukan Memorandum of Understanding MOU di saat ruh ditiupkan di dalam rahim seorang ibu. Inna hadakum, sesungguhnya salah seorang diantarkan yuj'alu fi batni ummihi, dijadikan dalam perut ibunya ba'da arba'ina yauman, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yunfakhu fi ruh. Setelah 120 hari, setelah dalam kandungan menjadi daging, menjadi tulang, ruh ditiupkan. Maka ketika ibu yang mengandung, setelah 4 bulan baru terasa ada pergerakan. Setelah ruh ditiupkan, fayucabu alaihi arba', dan ditetapkan 4 perkara, salah satunya tentang kematian manusia. Nah, kita ibu bapak tidak diberitahu pada usia berapa kita berjanji dulu. Kalau dikasih tahu, kita jadi kerepala. Kenapa? Karena kita cak pade, kita cak maca, cak hebat. Ngapa belum sholat bu? Biarlah, aku kan berjanji umur 70. Kini umur berapa bu? Baru 50. Masih 20 tahun lagi bisa memperbaiki diri. Pak, umur bapak berapa dulu berjanji? 80. Sekarang berapa? 60. Masih 20 lagi. Makanya kemudian Allah tidak mengingatkan kita. Allah hapus memori kita pada usia berapa nantinya kita mati, di mana kita mati, seperti apa kita mati. Semua tidak ada dalam memori. Yang pasti kematian akan menghampiri dimanapun, kapanpun, dan kondisi apapun. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, oleh karenanya bagi keluarga, bagi bude, anak, menantu, dan cucu, sikap pertama terhadap musibah adalah
berbaik sangka. Ana inda zonni abdibi, kata Allah dalam hadis qudsi. Aku itu ibu, aku itu bapak, kata Allah, sesuai persangkaan hambaku terhadap aku. Kalau bapak menganggap, meyakini, merasakan betapa Allah tidak adil, maka hidup bapak ibu akan selalu merasa tidak ada keadilan. Kalau bapak ibu merasa Allah ini pelit, maka hidup ibu bapak akan selalu terasa sempit, terasa sulit, utang pun melilit. Kalau bapak ibu merasa Allah itu maha muda, maha murah, hidup pun akan mudah, hidup pun akan murah. Sesuai apa yang kita persangkakan ke Allah, begitu Allah berikan kepada kita. Maka Stephen R. Covey pernah mengatakan, if you want to change this situation, you first have to change yourself. And to change yourself effectively, you have to change perception. Hidup ini ibu bapak, kalau mau merubah satu keadaan, rubahlah diri kita. Agar perubahan itu baik, rubahlah cara pandang kita. Cara pandang mempengaruhi perbuatan, perbuatan mempengaruhi kebiasaan, kebiasaan itu membentuk kehidupan. Orang yang malas cara berfikirnya, akan malas bekerjanya, maka hidupnya pun akan susah. Tidak ada orang malas akan bahagia. Karena itu rumus yang paling sederhana, yang dalam pepatah Arab, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan sukses. Iza sadaqal azmu wa duwas sabil. There is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ini semua ada pepatah-pepatah yang punya pesan luar biasa. Maka kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, berbaik sangka itu menjadi niscaya. Wabil khusus pada Bude Nur Ain sekeluarga, kalaupun bersedih itu manusiawi. Kalau berduka memang kita manusia. Hatta Nabi Muhammad pun berduka, dikenal dengan Amul Hazan, tahun duka cita. Ditinggalkan Siti Khadijah, ditinggalkan Papa Abu Thalib tercinta. Karena Nabi Muhammad itu manusia, bersedih juga tampak pada dirinya, apalagi kita. Maka bersedih tidak apa-apa. Bude, saya hampir 2 tahun harus mendampingi ibu saya setelah kematian ayah saya. Karena beliau merasa gamang, galau, gelisah, labil, dan sangat manusiawi. Seorang istri ditinggal seorang suami yang hampir selama aktivitas hidupnya bersama, ke pasar berdua, kemana-mana berdua. Apalagi kami 5 bersaudara. Saat itu saya kuliah di Jogja, kakak saya di Aceh, adik saya di Jogja, dan semua itu pada jauh di rumah. Cuma adik saya bungsu di rumah yang masih sekolah di SMA 3 waktu itu. Artinya kondisi bersedih itu manusiawi. Apalagi seorang wanita kehilangan pegangan dan sandaran selama hidupnya. Cuma yang tidak boleh bersedih, menjadikan menutup hati, lalu tidak beraktivitas lagi, menyendiri, menyepi, berdiam di rumah, tidak mau beraktivitas lagi. Itu yang tidak boleh. Kata orang Lebong, life is must go on. Hidup harus terus berjalan. Kalau tidak, mungkin yang Bude rasakan persis dirasakan oleh Uni kita, istri dari Uda Kamal, pemilik Eljon 2, yang meninggal karena kecelakaan malam. Mungkin dirasakan sama. Apalagi Uni kita, anaknya masih kecil-kecil sekolah. Wajar kalau bersedih Bude, tidak apa-apa. Kalau ada masalah, tuntaskan, minta ke Allah. Sesekali boleh berbagi kepada keluarga, sesekali boleh berbagi dengan tetangga, tapi ke Allah harus lebih berbagi dan meminta agar diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan kelapangan, diberikan jalan, karena hidup juga harus terus berjalan. Pak D yang dikenal dengan pengusaha santan, maka tidak boleh berhenti meskipun beliau sudah tidak ada lagi. Ada anak cucu, ada keluarga yang akan mensupport dan seterusnya. Maka Bude dan keluarga yang pertama berbaik sangka. Yang kedua, bersabarlah. Sabar itu memang berat Bapak Ibu. Sabar itu memang susah Bapak Ibu. Tapi ingat, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Janji Allah, sabar itu tidak ada batasnya. Kalau sabar itu mudah, kalau sabar itu murah, balasannya paling ember, dispenser, blender, rice cooker, hair dryer. Itu kalau murah. Kenapa sabar itu susah? Kenapa sabar itu payah? Kenapa sabar itu membuat kita menderita?
karena balasannya surga, bahkan tak terbalas berapapun adanya, tak terkira berapapun jumlahnya. Bapak Ibu maaf, yang kita manusia. Bapak Ibu maaf, yang kadang masih mikir harta. Bapak Ibu maaf, yang kadang masih memikirkan duniawi. Coba, maaf. Andaikan ada di antara kita yang bergumam dalam hati, ya Allah, Pak D sudah meninggal, sementara usahanya gimana, hartanya kan banyak, uangnya banyak, semuanya banyak, dan seterusnya. Kalau ada yang bergumam seperti itu, balasan dari kesabaran jauh lebih dari dunia seisinya. Belum ada apa-apanya dengan harta yang dititipkan, kekayaan dititipkan kepada keluarga Pak D yang Allah berikan anugerah atas usaha selama ini. Itu belum seberapa dibanding balasan kesabaran kepada musibah yang ditimpakan. Artinya Bapak Ibu, jangan sampai sudahlah kita dapat musibah, hidup ini susah, cari kerja payah, makan kadang nggak bisa, masih juga kerai kepala, sholat nggak pernah, ke masjid apalagi nggak pernah, sekali sholat di depan imam, alhamdulillah, berarti disolatkan. Uji kami pelembang itu dunia larengko kata anggam pulau mati masuk neraka. Jadi apa? Kalau Pak D misalkan maaf dikasih rezeki berlimpah, baik dengan tetangga, rendah hatinya, banyak amal jeriah, enak meninggalkan kehidupan dunia. Selesai urusan, tinggal memetik buah di akhirat bersama apa yang telah dilakukan di dunia. Kadang kita telah pekau, gawelah kacau, sembahyang ada, zakat dagala, kereutak. Mati dan masuk surga. Rumus dari mana? Neraka ya. Ini payah kita ini. Maka bersabar atas ujian, tanda orang beriman. Kata Nabi, sungguh mengagumkan perkara orang beriman, yang itu tidak ada kecuali pada orang beriman. Ketika mendapat nikmat mereka bersyukur, ketika dapat musibah mereka bersabar. Itu hanya orang beriman. Maka bersabarlah, wabasyiril sabirin, kabarkan berita gembira kepada orang yang bersabar. Maka bude, anak menantu, tentu cucu yang dimiliki adalah anugerah tetap yang harus dijaga. Maka bersabarlah atas musibah. Setiap kesabaran ada kebaikan, setiap musibah ada hikmah, setiap ujian pasti ada kebaikan. Yang ketiga, tetap doakan ayahanda kita, orang tua kita, suami kita, eyang kita. Kenapa? Idza matal insan, kalau mati manusia, inqata'a amaluhu, putus semuanya. Ingat, harta tidak ada, rumah tidak ada, ruko tidak ada, baju tidak ada, bunga tidak ada. Bunga keladi yang dulu tidak bergo, kini bergo, apa cerita? Kita ini muda lata. Ya boleh punya bunga tuh cantik, rumah enak dipandang, wajah dan seterusnya. Cuman keadaan kita ini lata. Beli bunga 400.000, tidak masalah. Zakat 25.000, CCDT, Caca tidak tahu. Ini bayar mak-mak ini, utang malah bayar. Giliran bunga berapa masih dibayar. Ini yang bikin kita lata. Musim burung, beli burung. Musim ikan, beli ikan. Musim sepeda untuk corona 5 juta, 20 juta dibeli juga. Ketika kurban, cari-cari alasan. Lah pakai arisan, tidak juga dibayar bulanan. Inilah masalahnya kita ini. Bukan tidak boleh punya dunia, boleh. Bukan tidak boleh menikmati bunga, silakan. Cuman yang urusan akhirat jangan pula diabaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, maka doakan almarhum, doakan yang terbaik. Kalau mati anak Adam, mati kita, selesai urusan dunia. Tidak ada lagi harta yang kita punya, sepeda yang kita punya tidak ada. Sekarang kan sepeda itu kan zaman-zaman dulu lah banyak. Cuman kini mudah, musim lagi Goes community, macam-macam nak dibeli sepedanya, bajunya, helmnya, kacamatonya, sepatu, segala dibeli. Sampai aplikasi jamnya, handphonenya ada lalu. Tak apa-apa, tapi zakat bayar, sholat bayar, lakukan. Jangan mentang-mentang gawe sebelum subuh tidak. Laku pun rame-rame jam 5 subuh tidak. Ini masalah kita nih Pak Bu. Urusan dunia all out powerful, every day, every time, everywhere. Giliran sholat tidak, susah. Gunung Kaba didaki,
Bukit Ka'bah didatangi, Pulau Tikur disambangi, snorkeling di sana sini, masjid dilewati, sekali ke masjid numpang kencingi. Apa cerita? Kemana cik ke masjid? Apa numpang kencing? Emang WC umum masjid tuh, mentang-mentang dia terbuka untuk umum numpang kencing baik. Kadang missing di situ, sudah CCDT. Caca dah tahu, sholat cik tidak ada halangan, halangan tuh tino. Ini Jumat kadang juga begitu. Kalau mau menjadi laki-laki soleha, jangan di rumah. Sholat Jumat itu di masjid. Ini sholat Jumat di rumah, itu laki-laki soleha namanya. Laki-laki itu soleh. Sholat Jumat di masjid. Bapak Ibu rahimahullah, maka ananda anak kita, Bude khususnya selaku istri, tentu mengingatkan anak menantu agar senantiasa mendoakan. Doa itulah yang mudah-mudahan bisa menjadi tambahan amalan, memberikan stimulan, menjadi nutrisi, menjadi vitamin, mendongkrak apa yang bisa diberikan pada makhluk. Awalin sholihin yad'ulah. Doa itulah yang bisa kita berikan. Doa itulah yang mudah-mudahan bisa menjadi penguat, menjadi penambah timbangan bagi almarhum. Ya tidak ada. Semua usaha hanya dilanjutkan kepada bude, anak dan menantu serta cucu misalkan. Yang lain tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak lagi bisa didapatkan diberikan pada Pak D. Kalau sekarang alhamdulillah Bapak Ibu, maka kata Allah, takutlah kepada Allah di mana ada hari anak tidak bisa nolong orang tua tidak bisa lagi nolong anaknya. Yauman la yajzi walidun aw waladi wala mauludun wajazin aw walidi syai'a. Maka hari inilah kita bisa saling tolong menolong. Orang tua bantu anak, anak bantu orang tua, sampai nak bantu anak pun akikah cucu datuk yang ambil segalanya. Alhamdulillah kan. Iko yang akikah siapa? Oh anak si anu. Kok di rumah datuk, dah apa-apa datuknya nenggalo jadi penyelenggara. Cuman kambing harus dari baknya bukan datuknya. Karena ini akikah urusan bapak maknya, bukan datuk neneknya. Cuman datuk nenek kok kayak cucu benar 10. Saking sayangnya pokoknya akikah di rumah datuk. Segala catering biar datuk, undang segala datuk. Nah datuk galau, datuk ini datuknya bukan baknya. Saking sayangnya bisa bantu, tidak apa-apa. Cuman saling membantu kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau anak salah jangan dibantu. Nah, orang tua kini teraso kan jadi guru tidak mudah. Dulu guru marah dikit lapor polisi. Guru marah dikit dimaki-maki, lantaklah 7 bulan baca anak sendiri, pening pala kan? Ya. Itulah makanya tidak mudah. Anak sendiri saja susah. Ini dulu dilaporkan, dicubit dikit laporkan. Lah guru tuh bukan nyubit-nyubit baik, karena anak kita yang bikin pekau tuh dikasih tahu tidak dengar, dikasih tahu anjawab ceng, disuruh duduknya tegak, disuruh diamnya lari, nganggu kawan lagi misalkan. Nah begitulah, maka saling membantu anak dan orang tua dalam kebaikan. Kalau anak nyerempet orang, kalau anak numur orang, kalau salah, salah. Jangan mentang-mentang kita si A, keceknya eselon 2, sana wali kota, pejabat pula, lalu maki-maki, oh anaknya salah. Itu bukan nolong anak, menjerumuskan anak. Maaf, alhamdulillah hari ini karena pandemi, ya sejak 2 tahun yang lalu juga alhamdulillah sistem sudah mulai diganti. Saya sampaikan maaf demi Allah, tes CPNS, tes apapun namanya, orang tua salah besar. Kalau gara-gara anaknya biar lulus, biar masuk itu ini, jual rumah, jual kebun, jual sapi, jual kerbau untuk nyokok biar anak jadi lulus. Itu bukan tolong anak, menjerumuskan satu kaki anak ke neraka. Ini jangan salah. Ngapa Pak jual tanah? Maka kecek kawan saya, kalau nak beli mobil dulu, beli tanah dulu, beli rumah dulu, nunggu tes CPNS. Banyak orang jual rumah, jual tanah, jual kebun, alasan untuk anak. Saking sayang anak itu salah. Sayang orang tua ke anak, bukan begitu. Sayang orang tua ke anak, anak tuh biar bisa ngaji gimana, biar bisa sholat gimana, ngerti Tuhannya gimana. Anak jago IT, handphonenya Mato Tigo lagi, teologi tingkat tinggi, udah baca ngaji, untuk apa? Jago matematika, jago bahasa Inggris misalnya, Olimpiade sampai Amerika, nggak bisa baca Al-Fatihah, untuk apa? Nggak ada guna. Anak itu yang baik ketika mampu dibangun, diciptakan. Nah ketika kita mati begini,
Anak laki-laki siap jadi imam, anaknya siap mimpin doa, anak siap menyolatkan jenazah. Lah ini kuliah S2 di luar kota, sholat jenazah bapaknya nggak bisa. Untuk apa magister itu namanya? Ini yang sering kali disalahpahami. Maka tolong menolong orang tua dan anak dalam kehidupan dunia itu dalam ketakwaan dan kebaikan. Bantulah anak agar bisa kuliah, bantulah dia agar bisa usaha, tapi dengan cara yang berdasarkan agama, biar nanti tidak menyesal, Pak. Banyak anak kita gagal, sukses karirnya, tapi bapak meninggal dunia alasan sibuk gak pulang ke rumah. Na'udzubillah. Untuk apa itu dunia yang kita miliki? Semua sebentar saja. Maka hari ini kalau masih bisa nolong anak, tolonglah yang baik. Anak bisa nolong tua, tolonglah yang baik. Jangan dibalik. Jangan sampai keburukan ditolong, kemaksiatan ditolong. Itu namanya alal itsmi wal udwan. Itu satu perbuatan yang salah. Maka kita yakin dan percaya, semoga Bude sekeluarga tetap akan mendoakan, karena doa itu yang akan bisa kita berikan. Minimal Bude dan keluarga setiap selesai sholat yang 5, syukur-syukur nambah sholat duha, sholat tahajud misalnya, sholat hajat umpamanya, atau sedang duduk di teras misalkan, sedang mau tidur teringat almarhum doakan, tidak masalah, itu baik, karena penguat ad-du'a'u silahul mu'min, senjata orang beriman adalah doa. Terakhir untuk kita semua, seperti janji saya tadi, Bumi Rafflesia Provinsi Bengkulu, PLT Gubernurnya, PLT Wali Kotanya di Wahyudi, kalau jam nanti sudah 9:30, tausiah saya pasti berhenti. Karena Masjid Isra dari Anggut, Masjid Raya Padang Harapan, nampaknya nanti jemaah sudah merenggut, tausiah pasti saya selesaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, yang terakhir untuk kita semua yang masih bisa makan snack misalnya, dikasih air putih, dikasih air jahe pula lagi, maka nasihat yang pertama, ingatlah pesan Nabi, Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hidup jangan suka-suka kita, Bu, Pak. Jangan sakrem kita, sesuka-suka semau kita. Kenapa? Pada saatnya pun kita akan meninggalkan dunia. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ada hari di mana akan dapat giliran. Hari ini Pak Sukatno, mungkin besok Sadewo, lanjut Prabowo, Jokowi misalnya, Pak Cagalo. Itu giliran sudah pasti ada ketentuan. Bisa saja Pak Aksi, lanjut Pak Dedi, lanjut Bang Helmi, lanjut Megawati, bahkan Erwan di sini, semua itu pasti, termasuk saya sendiri. Tidak masalah, karena itu sudah ada janjinya. Agung juga, pasti saatnya meninggal dunia. Nah, walaupun dia agung, masjid agung, tokoh agung, saatnya meninggal juga. Karena itu pasti, tidak ada yang bisa lari, termasuk kita semua yang ada di sini. Maka manfaatkan yang masih ada, manfaatkan yang masih bisa, semua itu kebaikan yang menjadi amalan untuk bisa kita petik di hari kemudian. Yang kedua, wahbub man ahbabta fa innaka mufariqu. Cintailah apapun yang Bapak Ibu cintai sekedarnya. Sekali lagi, cinta bunga-bunga. Jangan pula dibuat apa? Pengumuman. Ada bertamu, selain mengucapkan salam, jaga jarak, pakai masker. Yang keempat, dilarang meminta bunga. Jangan pula. Bunga itu sekedar bunga, memati bunga, tidak jadi bunga lagi. Kasih. Kelapa, ado anaknya ado, katakanlah. Ado cucunya ado, belalah. Kasih. Jadi bahagia kawan, dapat cerita kawan. Alhamdulillah. Cintailah apapun yang kita miliki sekedarnya. Jangankan bunga, jangankan rumah, jangankan tanah. Inna lillahi. Kita ini, jiwa kita ini milik Allah. Jangan lagi sekedar bunga-bunga keladi banyak tadi. Yang ada apa? Bibir merah, apa namanya itu? Macam-macam namanya. Kita tengok sampai sekarang, kalau ibu payah ngurusnya bunga asli, telah dijual bunga plastik itu 25.000, 35.000, tidak perlu disiram, tidak perlu litak-litak dia, bunga plastik. Nah, itu aja bunga plastik nah. Itu bunga hidup, ini bunga plastik. Nah kan, sekedar ibu, jangan temani gue ke dunia nih. Ibu punya duit, punya piti, punya tanci, punya hepeng, punya sanggup beli bahan 5 meter, sanggup bayar tukang jahit berapapun biaya. Kalau tinggi 150, apa guna 5 meter tadi? Tidak ada guna. Udah, apa yuk?
ambo nak jahit baju gamis, berapa? Iko bahannya 5 meter. Aku banyaknya yuk. Biarlah, ambo kan orang kayo. Orang kayo 5 meter untuk aku dah ada guna. Terpal iyo 5 meter itu. Karena baju kita, ukurlah baju di badan. Itulah dunia. Ibu kalau makan 1.000, 2.000 sampai 1 juta, kalau sudah masuk tenggorokan di proses pencernaan keluar samo yellow, bukan rainbow. Itulah dunia. Nak makan di A, di B, di C sama baik. Kalau sudah masuk tenggorokan keluarnya yellow. Tidak ada yang rainbow, pinky apalagi, tidak ada. Itu dunia. Ibu sanggup beli sepatu 5 juta. Kalau kaki nomor 38, untuk apa beli P10? Woi ibu, mama, alah kebesar sepatu mama. Biarlah harganya mahal. Kaki 37 beli nomor P10. Untuk apa? Pakaian hantu. Itulah dunia. Ibu sanggup beli tas Furla 5 juta. Ya. Si A 10 juta dipakai ke pesta. Walaupun punya 5, tidak kado dibawa galon. 3 di kanan, 2 di kiri. Kemana je? Pesta. Alah banyak tas tuh. Emang jualan. Tetap semua itulah dipakai. Dunia itu model itulah mak, bu. Jadi sekedarnya. Kadang sering cinta ke barang nih mak. Waktu ayah saya meninggal dunia, saya bilang ke ibu saya, ma, ini jas, ini baju, ini batik, kita kasih ke orang. Yang kira-kira orangnya pas, karena ayah saya besar tinggi. Saya cuma ikut ibu saya, jadi cuma segini. Makanya yang safari, PDH, jas, saya kasih saja. Untuk apa di lemari? Dipakai dah, yang dipakai kakak ambil, yang pakai adik ambil, yang dikasih ke mamang di Palembang antar, dikasih kawan kasih. Untuk apa? Baju-baju di rumah tadi. Kalau 1-2 untuk kenangan tidak apa-apa. Lalai kau kenangan. Ya kenangan galau. Memang hidupnya kenangan. Cuma namanya barang itu biar bermanfaat, kebaikan dapat, bagi sedekah. 1, 2, 3 jadi 7 kan, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, jadilah disimpan. Sisa kasih ke kawan. Makanya kalau nengok di rumah-rumah tuh plastik-plastik dikumpul ke mak-mak ini, kado-kado dikumpul, anak teman, biarlah kalau ada guna apa, dijual ke mang wewe dulu tuh. Jadilah botol dijual dapat 1.000, 2.000. Saking sayangnya, sekedarnya saja belajarlah dari filosofi tukang parkir. Datang Pajero, datang Mobilio, datang Escudo, datang Terano. Pergi kalau tidak begitu. Karena nitip baik tadi kan. Datang Fortuner, datang Hyundai, datang S-Over, datang Hammer, datang Jupiter. Pergi kalau tidak nyeteler. Titipan, jadilah selfie-selfie dikit kan. Mercy, ada CR-V. Sudah artinya pergi, sudah tidak sakit gigi. Kalau titipan, maka apa yang dititipkan letakkan di atas genggaman, jangan dalam hati sebagai simpanan. Kalau nanti diambil Tuhan, paling cuma gatal-gatal tangan, tidak sampai sakit hati. Yang sering sakit hati kalau dunia materi ditahan di dalam hati. Maka sekedarnya mencintai apa yang kita miliki. Terakhir, berbuatlah apapun yang kamu perbuat, tapi ingat kamu akan dimintai pertanggungjawaban dan dibalas sesuai apa yang kamu lakukan. Yang suka traveling, yang suka touring, yang suka walking, sesekali pai ke talang kering, pai ke bentiring. Talang kering itu lapas wanita, bentiring lapas pria anak-anak di sana. Jejalan di situ sesekali, tengok kehidupan di balik jeruji, kehidupan di dalam penjara. Itu hukuman yang dibuat, yang didesain oleh manusia, oleh pemerintah, oleh negara. Itu masih bisa main mata. Walaupun disuka miskin, faktanya masih suka kaya. Katanya di situ susah, hotelnya kayak bintang 3. Kenapa bisa disetting semua? Itu dunia. Tapi kalau di hadapan Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci, wa tukallimuna aydihim, yang ngomong tangan, wa tashhadu arjulum, kaki yang bersaksi. Tidak bisa lagi ngapusi, tidak bisa lagi nipu, tidak bisa lagi ngicu. Semua akan dibalas seperti apa yang dilakukan. Semoga masa pandemi semakin mengajarkan arti kesabaran, melatih kita semakin untuk sadar atas kewajiban, menambah ketaatan dan keimanan. Kalaulah corona sudah ditimpakan, musibah sudah diberikan, masih juga tidak taat kepada Tuhan, na'udzubillah, mau apalagi Allah berikan kepada kita manusia. Fa'tabiru ya ulil absar.
Maka berpikirlah, renungkanlah bagi orang-orang yang memiliki panca indera terhadap apa yang ditimpakan Allah kepada kita. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian tausiah bisa sampaikan. Bagaimana hendak dibelah kalau tidak ada pisau belati. Nampak jemali tak semua. Tausiah cukup sampai di sini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk almarhumah Sukatno bin Tamin, usia almarhum Sukatno bin Tamin. Semoga Allah meridhai kehidupannya selama ini, memberkahi kepergiannya untuk kembali. Semoga keluarga pun diberikan kesabaran, kekuatan, dan kita menjadikan pelajaran. Ila hadin niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa barik ala Muhammadin fil awwal fil akhirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqan ba'da hadha tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Allahumma la tada fi ma qad dhanban illa ghafarta wa la danan illa qadaita wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la faqiran illa ghanaita wa la jahilan illa 'alimta wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa anta ta'lamu uyubana fasturha wa anta ta'lamu hajuna faqdiha. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Allahumma asrif 'anna fi rizqana. Allahumma idfa'na al-bala wal wala wal waba wal fakhsha wal zajr min al-fitan fi baladina hadhihi Indonesia khassah wa min buldan muslimin amma wa khususan ila ruh Sukatno bin Tamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa jannata mathwahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'da waghfir lana wa lahu. Rabbana hal azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzaba kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana junna fi musibatina hadhihi wa hlubna khairan minha bi rahmatika arhamar rahimin. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana istajib du'aana waghfir dhunubana wayassir umurana wa baligh maqasidana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian bisa sampaikan. Di atas meja ada gelas kaca. Gelas kaca diisi dengan air putih. Mohon maaf atas salah. Jangan simpan dalam hati. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.